Kalau dulu tuh saya nyebutnya tuh sindrom Sultan Minggu Pertama. Oke, Sultan ya. Keren kan? Oke. Biar Maksudnya kayak apa Raffi tuh? Ahmad, Sultan. Hmm. Jadi Mbak Put, perencanaan keuangan itu lebih ke proses mengatur penghasilan, pengeluaran, aset dan kewajiban agar seseorang dapat mencapai tujuan hidupnya itu secara terukur. Yang paling penting itu bukan hanya mencari uang, tapi juga mengelolanya ya. Nah, betul. Mengelola itu penting banget. Jadi apa yang kita dapetin itu harus kita bisa kelola dengan baik. Itu deh, Mbak Put. Halo semuanya, bertemu kembali di My Podcast, My AC. Di tengah kebutuhan hidup yang semakin beragam dan banyaknya godaan konsumtif, kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki setiap orang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan. Mulai dari bagaimana menentukan tujuan keuangan, menyesuaikan dengan tahap kehidupan, membangun mindset gaya hidup yang sehat, hingga memahami rasio kesehatan keuangan. Sudah hadir bersama kita hari ini ada Bapak Angga Putra Abdul Wujud. Bentar deh. Dipanggil Pak atau Mas nih? Mas aja lah Mbak Putri, kan biar kita bisa lebih dekat. Kalau Pak nanti tambah jauh lagi. Oke Sobat Tesi, Mas Angga Putra Abdul Wujud. Oke, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mbak Put. Mbak Put apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Mungkin boleh memperkenalkan diri kepada Sobat ACI semua nih Mas? Boleh dong Mbak Put. Hai Sobat AC, perkenalkan. Saya dengan Angga Putra Abdul Wujud, Kepala Bagian Akuntansi Utang Piutang PT Asuransi AC Indonesia. Ya Mbak Put, masa banyak-banyak, ntar bosen lagi yang nonton. Belum dong. Oke, Mas sebelum masuk ke topiknya nih, Mas Angga punya nggak sih pengalaman tentang mengelola keuangan? Merasa diri udah hemat, tapi kenyataannya kondisi keuangan justru berantakan. Kalau itu mah, apalagi dulu ya, tuh sering banget itu tuh. Kalau dulu tuh saya nyebutnya tuh sindrom Sultan Minggu Pertama. Oke, Sultan ya. Keren kan? Oke. Biar Maksudnya kayak apa Raffi tuh? Ahmad, Sultan. Jadi tuh kalau sindrom Sultan Minggu Pertama tuh maksudnya gini, kita bisa terima gaji, terus bawaannya tuh pengen makan yang enak-enak, belanja, terus yang udah di keranjang tuh di check outin, ya kan? Nanti gak berapa lama baru sadar nih pas ngecek rekening nih, ini saldonya kemana nih? Terus pas udah masuk ke minggu kedua baru tuh sadar, ini kayaknya ada yang salah nih dari apa yang udah diterima gitu Mbak Put. Oke, berarti di minggu-minggu terakhir tuh sering ngecek m-banking ya, berharap ada transfer misterius karena saldo udah mulai menipis. Ya bener banget Mbak Put lagi. Duh, ini kayaknya aib kita bersama nih. Jadi memang kalau minggu keempat itu tuh kadang-kadang memang hampir sering tuh ngebuka tuh yang banking. Siapa tahu kan ada uang masuk kan. Baik itu dari endorse ya kan, ke Mbak Putri. Terus habis itu dari penghasilan lain ya kan. Siapa tahu ada rezeki nomplok dari kantor ya kan. Buka-buka nih. Terus ya pas pikir-pikir pas lagi nggak dapet, pikir-pikir lagi, ini kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya bukan karena penghasilan ataupun gaji yang bikin pengelolaannya itu jadi salah gitu. Nah, keingetan sama euforia gitu. Jadi terkadang ya menurutku euforia sesaat itu yang bikin perencanaan keuangan kita itu jadinya tuh berantakan. Contoh ya kan, FOMO ngikut mau barang ini, mau barang itu, mau nonton konser ini, mau nonton konser itu. Nah, jadi tuh itu tuh yang bikin pengelolaan keuangan perencanaan kita tuh jadi berantakan tuh kadang-kadang seperti itu, jadi euforia sesaat. Nah, pas udah selesai dari situ kita baru sadar nih perencanaan target jangka panjang kita itu jadinya tuh kayak berantakan, terus akhirnya kita jadinya merasa kesulitan. Gitu sih Mbak Put. Oke. Berarti masalahnya bukan selalu karena penghasilannya yang kurang ya Mas, tapi kadang uang yang masuk belum dikelola dengan baik. Nah, saya jadi penasaran deh, banyak orang menganggap perencanaan keuangan itu hanya untuk orang kaya atau mereka yang berpenghasilan besar. Apakah benar seperti itu? Sebenarnya perencanaan keuangan yang sehat itu gimana sih? Jadi Mbak Put, perencanaan keuangan itu lebih ke proses mengatur penghasilan, pengeluaran, aset dan kewajiban agar seseorang dapat mencapai tujuan hidupnya itu secara terukur.
Jadi bukan soal berapa besar penghasilan kita, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Orang dengan penghasilan besar belum tentu kondisi keuangannya sehat jika pengeluarannya itu nggak terkendali. Seperti itu Mbak Put. Gitu sih. Oke, berarti yang paling penting itu bukan hanya mencari uang, tapi juga mengelolanya ya. Nah betul, mengelola itu penting banget. Jadi apa yang kita dapetin itu harus kita bisa kelola dengan baik. Karena kenapa? Itu salah satu buat jalan hidup kita tiap bulan gitu. Banyak orang itu ingin fokus ningkatin pendapatan, tapi lupa buat rencana penggunaan uangnya. Akibatnya, berapapun penghasilan yang diterima, seringkali tuh habis gitu aja, tanpa arah yang jelas. Oke, menarik sekali ya Mas. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan semata-mata berapa besar penghasilan yang kita miliki, tapi bagaimana kita mengelolanya. Betul Mbak Put. Kalau gitu saat seseorang mulai menyusun perencanaan keuangan, sebenarnya yang ingin dicapai itu apa sih? Dan tujuan utama dari perencanaan keuangan itu sendiri apa? Ada beberapa nih Mbak Put tujuan dalam perencanaan keuangan. Di antaranya, pertama, memenuhi kebutuhan kehidupan saat ini. Terus, siapin yang namanya dana darurat. Yang ketiga, melindungi keluarga dari risiko keuangan. Terus yang keempat, yang pasti siapin dana pendidikan buat anak. Yang kelima, mempersiapkan pembelian rumah dan kendaraan. Terus yang keenam, siapin itu dana pensiun buat kita nanti. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus bisa yang namanya capai kebebasan finansial. Kan sekarang banyak tuh slogannya kan, financial freedom. Nah, seperti itu. Perencanaan keuangan membantu kita itu agar setiap tujuan tersebut memiliki strategi yang jelas, prioritas yang tepat, serta target waktunya tercapainya itu kapan. Gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa dikatakan uang sebenarnya adalah alat untuk mencapai tujuan hidup ya? Tepat sekali. Jangan sampai itu kita udah kerja keras, nyari uang, tapi tuh kita nggak tahu uang itu untuk apa ya digunain. Seperti itu. Oke, setiap orang ini kan ada di fase kehidupan yang berbeda-beda ya. Apa tujuan keuangannya berbeda juga, Mas? Ya, kalau menurutku ya pasti setiap orang punya tujuan atas pengelolaan uang itu berbeda-beda. Oke, apakah bisa dimulai dari rentang usia, misalnya 20-an seperti apa, 30-an seperti apa, 40-an seperti apa gitu? Iya, pasti. Karena rentang usia itu mempengaruhi dari sisi pola pikir pengelolaan atau perencanaan, kemudian juga dari sisi pendapatan. Kalau menurutku itu juga mempengaruhi. Jadi rentang usia tuh mempengaruhi banget buat kita merencanakan yang namanya pengelolaan keuangan kita itu sendiri. Oke, untuk tujuan dari range usianya masing-masing tuh ada nggak? Misalnya Ada. 20-an tuh gimana keuangannya? Ini relate sih sama yang kehidupan pernah aku jalanin ya. Jadi pas pada saat aku ada umur sekian nih, contohnya gini ya Mbak Put. Umur kisaran 20, karena kan kalau kita di bawah 20 kayaknya lebih kita fokusnya buat sekolah, buat belajar ya. Tapi kalau 20 mungkin pas pada saat itu aku udah mulai bekerja. Jadi itu aku udah nargetin 20 itu nanti ketika umur 26 gitu aku udah menikah. Artinya dari sebelum menikah itu aku udah harus mempersiapkan satu, rumah. Kemudian yang kedua sepeda motor. Nah, kemudian jadi itu kayak aset-aset yang menurutku itu nantinya bisa kita pakai, baik itu buat pribadi sendiri, keseharian buat bekerja, ataupun nanti buat persiapan yang tadi, buat menikah. Nah, ketika sudah umur 30, kan otomatis kita udah berkeluarga nih ya, kurang lebih. Jadi ada perencanaan selanjutannya tuh. Nah, tuh kumpulin tuh aset-aset. Baik itu properti, kemudian kendaraan, tanah, kayak gitu kan. Nah, dikumpulin tuh. Ya caranya ya bisa dari sisihin tabungan yang rutin tiap bulan, atau juga diupayakan lewat ya pinjaman atau apa. Yang penting menurutku kalau yang namanya pinjaman itu harus pinjaman yang sifatnya itu positif, seperti itu. Nah, ada lagi di umur 40 sekian. Nah, kalau udah umur 40 kesekian itu juga harus lebih memikirkan utang-utang itu dikurangin. Nah, terus ditambah kalau udah umur 40 itu sekian tuh lebih mikirin lagi tuh, artinya kalau kita udah nanti umur 40 siapin dana buat apa? Buat liburan, buat pensiun, buat pensiun, buat
ya nantilah kita biar nikmatin masa pensiun. Begitu juga di umur 50 dan seterusnya, kayak gitu sih Mbak Put. Oke, berarti target keuangan seseorang itu akan berubah seiring perjalanan hidupnya juga ya, Mas? Betul. Oke. Kalau kita lihat mindset gaya hidup dan tantangan saat ini, salah satu tantangan terbesar saat ini mungkin gaya hidup ya. Apalagi media sosial sering membuat kita ingin mengikuti tren FOMO, ya nggak sih? Nah, itu gimana, Mas? Ya aku pernah tuh ngerasain lagi. Apa ya, waktu pas konser sih ya. FOMO kan, gak mau ketinggalan. War tiket gitu kan. Terus abis itu tiketnya itu yang namanya FOMO, gak mau ketinggalan. Dibayar kan tiketnya dengan harga sekian lah gitu. Terus pas nyadar, ya ampun, udah minggu ketiga kurang gara-gara udah kepake gitu buat gaya hidup itu ya. Nah jadi itu ya salah satu yang apa namanya bikin kita keluar dari jalur pengelolaan ya tadi sih, salah satunya itu FOMO. Jadi mindset yang sebaiknya kita miliki gimana, Mas? Kalau menurutku ada beberapa nih Mbak Put, mindset yang harus kita miliki. Yang pertama nih ya, bedain apa yang namanya kebutuhan sama apa yang namanya keinginan. Nah, jadi sebelum kita beli sesuatu itu kita tanya dulu tuh ke diri kita butuh gak ya? Terus kita perlu gak ya? Atau jangan-jangan ini cuma keinginan aja gitu. Sehingga tuh harus dipastiin dulu kebutuhannya itu apakah benar-benar butuh atau enggak. Yang kedua, jangan bandingin diri kita sama orang lain. Ya. Jadi kalau dibandingin itu kan nggak enak ya Mbak Putri. Nah, begitu juga sama nih, untuk mindset juga sama. Jangan kita banding-bandingin. Gitu. Kenapa? Karena nanti itu yang bikin kita tuh jadi membeli sesuatu yang sebenarnya belum kita butuhin. Gitu. Karena kenapa media sosial itu sebenarnya itu nunjukin hanya sisi terbaiknya aja. Nah, bukan dari kondisi keuangan yang sebenarnya. Kalau menurutku seperti itu. Yang ketiga itu hidup di bawah kemampuan. Maksudnya, jika penghasilan kita naik nih ya, kalau bisa jangan langsung tuh naikin standar gaya hidup. Gak usah tuh langsung beli barang-barang yang branded. Gak usah tuh beli-beli langsung yang gak dibutuhin, terus nambahin utang. Kalau menurutku seperti itu. Jadi tuh lebih harus kita menyesuaikan hidup kita itu sesuai di bawah kemampuan kita. Menurut Mas, bagaimana seseorang bisa mengetahui kondisi keuangannya sehat atau tidak? Ada beberapa rasio sederhana nih Mbak Put yang bisa kita gunain. Kasih kisi-kisinya ya. Yang pertama, rasio dana darurat. Nah, itu idealnya kalau lajang 3-6 kali bulan pengeluaran. Kalau menikah 6 sampai dengan 12 kali pengeluaran. Nih, misalnya nih, pengeluaran kita nih tiap bulan itu 5 juta. Jadi tinggal dikali aja deh. Dana pengeluarannya itu misalkan kita taruh 3 kali ya. Berarti totalnya 15 juta nih, atau sampai 20 juta. Itu yang kita persiapkan untuk dana darurat. Nah, kemudian yang kedua nih, rasio cicilan utang. Nah, kan kita kan kadang-kadang kalau utang itu kan sampai lupa ya. Nah, jangan lupa ini ada rasionya nih. Idealnya itu maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Nih, misalnya nih pendapatannya 10 juta. Berarti tinggal kali aja deh. Berarti total kita harus bisa cicil per bulan itu ya cuma 3 juta, jangan lebih dari 3 juta. Yang ketiga, rasio menabung dan investasi. Idealnya tuh minimum 10-20% dari penghasilan. Ingat ya, investasi itu dilakukan di awal seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, semakin besar investasinya, maka akan semakin baik itu untuk persiapan dana daruratnya. Nah, yang terakhir, rasio kekayaan bersih. Jadi rumusnya, aset yang kita miliki dikurangin sama hutang. Nah, itulah yang namanya kekayaan bersih. Kalau nilainya terus meningkat tiap tahun, kayak misalkan properti, ya kan? Nah, itu kondisi keuangannya berarti itu berkembangnya itu positif. Jadi kayak gitu, Mbak. Berarti kita bisa melakukan medical check up untuk keuangan ya, Mas? Bener banget. Jadi jangan cuma tubuh doang yang di medical check up, tapi keuangan kita itu juga perlu di check up secara berkala biar kita tuh tahu gitu kondisi keuangan kita tuh sebenarnya lagi kayak gimana sih. Oke, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Kalau boleh dirangkum, perencanaan keuangan dimulai dari menentukan tujuan yang jelas, menyesuaikannya dengan tahap kehidupan, membangun mindset gaya hidup yang sehat, serta memantau rasio kesehatan keuangan. Oke Mas Angga, sebelum kita tutup hari ini, ada nggak closing statement untuk Sobat ACI yang mendengarkan podcast hari ini? Tadi Mbak.
Oke, jadi pesannya gini Mbak Put. Kelolalah keuangan itu dengan bijak, ya, buat rencana yang terukur, sehingga dari apa yang kita miliki itu berjalan dengan tujuan yang kita ingin capai. Jangan lupa tabung atau investasiin. Dan investasi itu sifatnya harus di awal ya, jangan di akhir. Gitu Mbak Put. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Angga atas ilmu dan wawasannya hari ini. Terima kasih kembali Mbak Put. Semoga bermanfaat ya buat para pendengar. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah menyimak. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat, Tetap produktif dan kelola keuangan dengan bijak.